ada sebuah kenyataan yang mengejutkan yang baru disadari banyak pria setelah bertahun-tahun hidup dalam rasa bingung dan kecewa. Seorang wanita tidak selalu tertarik kepada pria yang paling tampan, bukan pula kepada pria yang paling kaya, bahkan tidak selalu kepada pria yang memberikan perhatian paling besar. Dalam banyak keadaan, justru ia tertarik kepada pria yang mampu membuatnya merasakan sesuatu yang sangat langka, yaitu rasa aman secara emosional sekaligus kekuatan yang tenang. Ironisnya, banyak pria kehilangan daya tarik itu karena mereka terlalu berusaha untuk mendapatkannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa berlangganan channel ini jika Anda tertarik memahami psikologi manusia dan hubungan dari sudut pandang yang lebih dalam dan realistis. Tekan tombol suka jika Anda menyukai konten seperti ini, lalu tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya selalu senang mengetahui dari mana saja para penonton yang ingin mengembangkan diri dan memahami hubungan dengan lebih baik berasal. Ada kalimat-kalimat tertentu yang sering diucapkan seorang wanita ketika ia mulai merasakan ketertarikan atau ikatan emosional yang kuat kepada seorang pria. Masalahnya, kebanyakan pria hanya mendengar kalimat itu di permukaan. Mereka menangkap kata-katanya, tetapi gagal memahami makna yang tersembunyi di baliknya. Padahal, arti sebenarnya seringkali jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Pria yang mampu memahami isyarat-isyarat seperti ini tidak akan berubah menjadi sosok yang terlalu bergantung atau terobsesi. Sebaliknya, ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan jauh lebih percaya diri. Inilah yang sejak berabad-abad lalu diajarkan oleh para filsuf Stoik. Mereka mengajarkan agar manusia melihat kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ingin ia lihat. Ketika seseorang berhenti memaksakan harapan kepada kenyataan, pikirannya menjadi lebih jernih dan emosinya jauh lebih stabil. Coba pikirkan sejenak, berapa kali Anda melihat seorang pria menerima satu pesan singkat dari seorang wanita, lalu menghabiskan 2 jam hanya untuk menganalisis setiap kata di dalamnya? Ia memeriksa kapan wanita itu terakhir kali online di WhatsApp, melihat apakah story Instagramnya sudah ditonton, menghitung berapa menit wanita itu membalas pesannya, bahkan mencoba menemukan makna tersembunyi dari setiap emoji yang dikirimkan. Ia bertanya-tanya mengapa balasan datang 10 menit kemudian, bukan 2 menit. Ia mulai berpikir bahwa mungkin wanita itu sedang marah, mungkin kehilangan minat, atau mungkin sedang berbicara dengan pria lain. Padahal, bisa saja wanita itu hanya sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya, atau meletakkan ponselnya untuk beberapa saat. Pola pikir seperti ini tidak membuat seorang pria terlihat lebih perhatian. Sebaliknya, ia justru menjadi tawanan emosinya sendiri. Semakin banyak ia mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendalinya, semakin besar kecemasan yang ia rasakan. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik kepada seorang pria, seringkali ia akan berusaha tetap hadir di dalam kehidupannya dengan cara-cara yang sederhana. Ia mungkin mencari alasan kecil untuk memulai percakapan. Ia bertanya mengenai hal-hal yang tampaknya tidak terlalu penting, langsung menunjukkan ketertarikan. Namun pertanyaan yang lebih penting bukanlah isi pesannya. Pertanyaan yang seharusnya muncul adalah, mengapa ia masih mengingat pembicaraan kecil itu setelah 2 hari berlalu? Disinilah perbedaan antara pria yang matang secara emosional dan pria yang belum matang mulai terlihat. Pria yang belum matang langsung melompat pada berbagai kesimpulan. Dalam pikirannya, satu pesan sederhana berubah menjadi tanda bahwa wanita itu pasti jatuh cinta. Ia mulai membayangkan masa depan bersama. Ia membayangkan hubungan yang belum pernah benar-benar dimulai. Dalam hitungan menit, pikirannya sudah berlari jauh melampaui kenyataan. Sebaliknya, pria yang tenang hanya mengamati isyarat tersebut tanpa membesar-besarkannya. Ia menyadari bahwa itu bisa menjadi pertanda baik, tetapi ia tidak terburu-buru memberi makna yang berlebihan. Ia membiarkan segala sesuatu berkembang secara alami. Ia memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun oleh imajinasi, melainkan oleh kenyataan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Sikap seperti inilah yang justru sangat menarik di mata banyak wanita. Kemampuan untuk tidak mengejar setiap sinyal, tidak bereaksi secara berlebihan terhadap setiap perubahan kecil, menunjukkan bahwa seorang pria memiliki kendali atas dirinya sendiri. Banyak wanita sebenarnya menguji seorang pria tanpa ia sadari. Bukan karena mereka ingin bermain-main atau sengaja memanipulasi. Sebagian besar hanya ingin mengetahui seberapa stabil kondisi emosional pria tersebut. Mereka ingin melihat bagaimana reaksinya ketika balasan pesan datang lebih lambat dari biasanya. Mereka ingin mengetahui apakah ia akan kehilangan kendali ketika rencana pertemuan harus ditunda. Mereka memperhatikan apakah pria itu akan langsung marah, menuduh, cemburu, atau justru tetap bersikap tenang dan dewasa. Bayangkan seorang pria mengirimkan pesan kepada wanita yang ia sukai. Beberapa jam berlalu tanpa balasan. Pria pertama langsung merasa panik. Ia mengirim satu pesan lagi. Beberapa menit kemudian, ia mengirim pesan ketiga. Setelah itu, ia mulai bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kamu marah? Kenapa belum membalas pesanku?" Tanpa disadari, setiap pesan tambahan itu menunjukkan satu hal. Ia sedang mencari kepastian demi menenangkan kecemasannya sendiri. Sekarang bayangkan pria kedua menghadapi situasi yang sama. Ia mengirim pesan, lalu kembali menjalani harinya seperti biasa. Ia pergi bekerja, ia berolahraga, ia menikmati hobinya, ia bertemu teman-temannya. Ia tidak terus-menerus memandangi layar ponsel sambil menunggu notifikasi muncul. Jika balasan datang nanti, ia akan membacanya. Jika belum datang, hidupnya tetap berjalan. Menurut Anda, pria mana yang tampak lebih kuat? Jawabannya sangat jelas. Filsafat Stoik tidak pernah mengajarkan seseorang menjadi dingin atau berpura-pura tidak peduli. Stoik mengajarkan agar seseorang mampu mengendalikan emosinya, bukan dikendalikan oleh emosinya. Ada perbedaan besar antara mencintai seseorang dan menggantungkan seluruh ketenangan batin kepada orang tersebut. Ketika kebahagiaan Anda sepenuhnya bergantung pada tindakan orang lain, Anda menyerahkan kendali hidup Anda kepada mereka. Ada satu hal lain yang juga sering terjadi ketika seorang wanita mulai tertarik kepada seorang pria. Ia biasanya menjadi lebih penasaran terhadap kehidupannya. Ia mulai bertanya mengenai impian, tujuan hidup, pekerjaan, rencana masa depan, bahkan bagaimana pria itu menghabiskan waktu luangnya. Banyak pria mengira wanita hanya sedang mengumpulkan informasi, padahal seringkali yang sebenarnya ingin dipahami bukanlah fakta-fakta itu sendiri, melainkan dunia tempat pria tersebut hidup. Wanita ingin mengetahui bagaimana cara pria itu berpikir, apa yang ia perjuangkan, dan apakah kehidupannya memiliki arah yang jelas. Sayangnya, disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Begitu mendapat kesempatan berbicara tentang dirinya sendiri, ia berubah, seperti sedang menjalani wawancara kerja. Ia mulai memamerkan semua pencapaian, semua keberhasilan, semua angka, semua aset, seolah-olah sedang berusaha menjual dirinya. Padahal, nilai sejati tidak membutuhkan promosi yang terus-menerus. Pria yang benar-benar percaya diri tidak menghabiskan waktu berjam-jam menjelaskan mengapa dirinya layak dihargai. Ia membiarkan tindakan, karakter, dan konsistensi hidupnya yang berbicara. Orang-orang yang benar-benar bernilai biasanya tidak merasa perlu membuktikan nilai tersebut setiap saat. Mereka memahami bahwa kualitas akan terlihat melalui kebiasaan sehari-hari, bukan